Bu, syarat-syarat tawaf. Pertama, suci dari hadis kecil dan besar. Harus bersuci kalau tawaf ya. Tawaf harus ada wudhu. Cuma nanti wudhunya kan di sana yang namanya tawaf pasti kesentuh perempuan, itu pasti. Ya, kita menghindar dulu kena sakit. Karena kalau kena perempuan berarti wudhunya batal. Nah, kita nanti akan praktekkan wudhu cara Imam Malik. Karena dalam mazhab Imam Malik bersentuh dengan perempuan gak batal. Dalam mazhab Imam Malik bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Ada topi nggak? Antum buat topi. Mazhab Imam Malik kalau bersentuhan dengan perempuan wudhunya tidak batal. Nanti kita praktekkan wudhu cara Imam Malik agar bersentuh perempuan nggak batal. Jangan wudhunya Imam Syafi'i, cara batalnya Imam Malik. Itu keliru, itu banyak terjadi di sana. Itu satu ya. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Kain ihram harus suci, nggak boleh kena najis. Ibu pakaian itu harus suci dalam tawaf. Ibu. Ketiga, menutup aurat. Hati-hati dalam tawaf, rambut satu nggak boleh kelihatan. Jadi pakai kerudung biar benar. Satu, rambut waktu tawaf itu tidak sah tawafnya. Ya, karena rambut itu bagian dari aurat. Kalau bapak itu tadi maben suruh warubah, makanya khawatir kalau copot begini kelihatan pahanya. Ya, itu cara terbaik itu. Ya, ibu ya. Jadi harus betul-betul aurat itu tertutup. Nah ini yang sekarang akan kita jalankan. Syarat tempat ya dimulai dari nggak dipotong kan? Oh iya. Aswad, ini maju bapak. Tajuan. Makanya yang 720 aja, biar lega memorinya. Benar, ini 720 bukan nih? Ini nggak tahu deh. Dimulai dari apa? Tawaf. Aja. Aswad. Ini nggak lain mana sih? Oh, pengisian belum habis? Bu, itu yang syarat tempat apa? Dimulai dari ini Hajar Aswad nih. Ini namanya Hajar. Nah, coba bapak bunuh dulu. Nah, kita bakal keliling dari sini nanti. Ya. Nah, ini apa ini namanya nih? Hajar Aswad. Jadi mulai kita tawaf, nanti waktu mulai tawaf, lihatin posisi apa? Hajar Aswad nih. Kadang ada orang begini nih, coba perhatiin. Dia duduk di sini diri. Namanya apa nih? Hajar Aswad. Dari belakang nih, ngedorong. Lewat gak? Lewat. Mulai dia, itu nggak sah tawaf itu. Dorong jadi lewat apa itu? Hajar Aswad. Itu nggak sah tawafnya. Jadi betul-betul di sini adanya. Jangan pas mulai sini ya. Sedikit ke belakang dari Hajar. Nah, mulai. Itu syarat. Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah, waktu di sini niat. Waktu di sini nih niat. Apa niatnya? Nawaitu tawafal umrah bihadzal bait sab'a tawfatin lillahi ta'ala. Niat itu di dalam hati, bukan di mulut ya. Ini waktu ibu diri sini deh, niat dalam hati. Nawaitu tawafal umrah bihadzal bait sab'a tawfatin lillahi ta'ala. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, andai kata orang nggak niat tawaf itu sah, Bu. Andai kata dia nggak niat tawaf itu sah karena udah masuk dalam niat ihram. Tadi di mikot di dalam tuh itu udah niat. Ya, niat ya ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhullahi ta'ala. Langsung kita menuju apa nih? Hajar Aswad. Nah, sini nih posisinya. Ya. Nah, kemudian syarat kelima apa? Memutari Ka'bah dengan niat tujuan tawaf semata. Enggak. Kita tawaf itu tujuannya untuk tawaf, bukan nyari teman. Ya. Kadang-kadang nyari teman, kemana teman nih? Diikutin teman nih. Nah, itu enggak sah.
Karena tawafnya bukan untuk tawaf atau nyari barang yang hilang, mungkin jatuh dompetnya. Mungkin pesan saya nanti waktu tawaf jangan bawa apa-apa, kecuali ihram aja udah. Ya, kalau bisa handphone tinggal di hotel. Belum kita mau ngapain gitu? Oh, mau selfie. Pulangnya aja. Nah, selesai apa itu? Selesai tawaf, boleh deh. Ya, tapi kata ulama kan rukun tawaf itu 5. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, yang penting selfie. Ya. Jadi nah mulai dari sini nih, memutari Ka'bah dengan niat tujuan tawaf semata. Syarat ke-6, Ka'bah ada di sebelah bahu kiri orang bertawaf. Nah, ini kiri nih. Ya. Ini Ka'bah nih. Ya, jadi kita bekerja di mana sebelah kiri. Jangan dibalik. Kalau dibalik nggak sah di kanan. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Ini jauhin aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bahu kiri ada di mana? Di Ka'bah. Tuh, bahu kiri. Kemudian bertawaf di dalam masjid. Jadi dapat ininya bro, Ka'bahnya dapat. Tuh, ya kan? Paham ya? Nah, Tawaf di luar Ka'bah tidak menyentuh dinding Ka'bah. Jadi waktu kita bertawaf kita menyentuh, karena nanti ada larangan ihram, nggak boleh menang bagi-baginya. Itu Ka'bah kayak itu, nggak boleh dipegang. Kalau ibu nanti setelah tawaf seandainya mau megang Ka'bah, hati-hati jangan megang kainnya wangi, ya, karena nggak boleh bersentuhan dengan minyak wangi saat kita ihram umrah. Ya. Kemudian tidak menyentuh dinding Ka'bah, Hatim, Hijri, Ismail dan Bijak Sajarwan. Ini Sajarwan enggak ada. Sajarwan ada di sini di bawah Ka'bah. Kaki Ka'bah namanya Sajarwan. Jadi orang tawaf enggak boleh injak ini di luar. Ya, ini Hijri Ismailnya di sana. Nih, di luar Hijri Ismail yang bundaran. Ya, itu lingkaran, kenal lingkaran yang ada di Ka'bah namanya Hijri Ismail. Nah, sekarang kita mulai tawaf yuk. 7 putaran dengan yakin harus ya. Kalau ibu ragu-ragu ini 4 atau 5 ya. Nah, ambil yang sedikit. Berarti ibu ambil 4 tambahin 3. Ya, jadi kalau ragu ambil yang sedikit. Nah, kita mulai dari Hajar Aswad. Lihat doanya, doa putaran pertama. Doa putaran pertama, lihat. Ada halaman 20. Coba baca sembari putar. Ini Maqam Ibrahim, jangan dilewatin. Mari. Ya. Ya, ini dibuka kalau tawaf. Nah, Bapak buka. Kanan buka. Udah. Udah? Ya, bismillah. Baik, ikut saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabi rahmatillah. Enggak boleh? Injak ini dua. Ya. Kemudian adada wa fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma innaka takramta wa an'amta alaina bil usul. doa panjang nih lebar nih kecil. Doanya belum habis. Doanya belum habis. Belum habis sudah nyampe. Mana si kecil? Halaman 22. Ya bagus. Bagus banget. Iya. Backgroundnya Ka'bah. Nah, 21 dulu paling bawah. Ini saya terangkan tadi rukun Hajar Aswad ya pertama. Rukun apa itu? Nah, yang kedua ini ada pojokan kan? Nih. Ya, namanya rukun Iraqi. Apa ini? Rukun Iraqi. Kenapa bilang Iraqi? Berjurusan dengan Irak.
Jadi Irak nggak ada di sana. Ya, benar Ciawi sana ya. Tapi Iraki. Kemudian ini rukun Syami. Syami itu berjurusan dengan Syam. Nah, lagi ini rukun Yaman berjurusan dengan kota Yaman. Tadi bilang Yamani. Ketika berada di rukun Yamani itu, Yamani pas ibu muter berada di mana rukun Yamani. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abadan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Balik kembali ajar. Sunnahnya itu ajar aswad bro, cuman di sana agak sulit, ya agak sulit untuk menyentuh ajar aswad. Yang ada nanti istilah dari jauh. Ini tangan kita-kita. Kita kemana? Ke hajar Aswad. dari jauh itu namanya istilah. Pas di sini, pas lepas ajar aswad kita-kita. Nah, ketika tertutup, jalan lagi putaran keberapa? Kedua. Baca lagi doa putaran kedua. Ya, baca lagi doa putaran Kedua. Ayo jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini namanya nih. Ini maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim. Halaman 33. Halaman 33. Doa saat melintasi maqam Ibrahim. Ada? Ini gampang dihafal. Biar makam Ibrahim kelihatan. Ya, pas ada di maqam Ibrahim baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Baca, ada baca. Pokoknya setiap sekarang ketemu Maqam Ibrahim, baca Rabbi adkhilni. Ya. Jadi nanti kalau ibu lagi tawaf, boleh megang dulu apa? Baca satu paket. Takutnya kalau kita baca bareng-bareng ya khawatir. Ya, orang lagi lebih cepat duluan, ibu masih di belakang. Baca aja enggak apa-apa. Sambil baca. Cuman nanti setiap saat melintasi apa ya maqam Ibrahim baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Terus putar lagi. Kemana? Doa yang tadi ya, putaran itu. Dua. Terus, ya ikut. Nah lewat Hijr Ismail ya. Sampai di mana? Rukun Yamani. Di rukun Yamani. lagi. Ini rukun Yamani Bu, Pak, itu sunnah istilah seperti dalam rukun Hajar Aswad. Kita kecup lagi. Ya. Karena orang yang berdoa di rukun Yamani itu doanya mustajab. Doanya diterima sama Allah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Berarti istilam lagi sama Hajar Aswad. Itu lagi kecup. Ya, kembali kecup. Putar lagi, baca doa putaran yang ketiga. Saat melintasi makam Ibrahim, baca lagi Rabbi adkhilni mudkhala Sidqin. itu aja udah. Ya, setelah itu baru baca doa lanjutin terus sampai rukun yamani, baca lagi Rabbana atina lagi. Ya, begitu seterusnya. Nah, nanti ditambah doa. Ini doa pendek, kita harus hafal. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi wa nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kalau udah habis itu aja baca. Ya, bersyukur atas nikmat Islam karena kita bisa tawaf gara-gara Islam. Kita bisa umrah gara-gara Islam. Terus sampai putaran ke-7 begitu seterusnya. Setiap makam Ibrahim Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Setiap rukun yamani Rabbana Ina. Setiap Hajar Aswad kita istilam. Dari jauh cukup. Ya, melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Ini mah agak sulit kita maju Hajar Aswad. Ya, agak sulit karena di Ka'bah itu nggak ada sepinya. Ibu mau cari jam 1 malam, jam 2 nggak ada sepinya. Pagi, siang, sore nggak pernah sepi yang namanya Ka'bah. Ya, jadi begitu seterusnya ya sampai putaran yang ke-7 selesai di sini di Hajar Aswad juga. Nah, cuma lewatin Bu. Kalau tadi waktu mulai mundur. Kalau waktu ngabisin maju. Sebab kalau ibu di sini habis langsung keluar nggak sah. Ya, harus lewat. Habis lewat baru kita ke sana Bu. Arah kanan. Kemana? Salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sini. Nih. Salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Kalau leluasa. Kalau sana orang banyak, kalau nggak leluasa di belakang sekali nggak apa-apa. Yang penting adanya di belakang ini. Makam Ibrahim bukan kuburan kok. Ini makam Ibrahim. Benar di sini. Udah sini tadi udah rubah ya? Udah. Ini posisi titik pas dia dekat dengan Ismail. Nah, dibikin ini. Ini doa di sini mustajab. Ya, pokoknya doa ibu jangan panjang-panjang dan singkat aja, minta apa aja. Boleh setelah proses rangkaian selesai. Sa'i dulu, Sa'i dulu baru boleh. Sa'i dulu baru. Nah, kita pindah ke makam Ibrahim. Ke sini nih Bu, ke belakang. Nih kalau sempat sholat sunnahnya di sini 2 rakaat, lihat tadi sunat tawaf halaman berapa? 34. Halaman 34 Bro. Sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Suratnya apa tuh? Baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Lalu membaca doa berikutnya baca setelah sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah di mana? Di belakang makam Ibrahim. Kalau nggak bisa karena banyak orang yang sedang tawaf, agak munduran nggak bagus. Maka sini adanya posisi di belakang makam Ibrahim. Ini doanya Bu. Ini lumayan panjang. Karena bacanya sendiri. Kan sholatnya sendiri. Doanya juga sendiri. Ya. Jadi isinya masya Allah artinya. Saya sengaja nggak arti biar ibu pintar gitu. Ya. Kita kalau diartiin nggak bisa. Ya. Kalau diartiin jadi sebel. Kita sikat. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim sampai akhir bi rahmatika ya arhamar Rahimin. Selesai sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf disunnahkan. Habis sholat sunnah tawaf 2 rakaat tadi baca doa, habis baca doa cari